pada hari ini. Jadi mungkin sedikit gambaran bahwa apa sih itu Next. Jadi Next ini adalah sebuah bank digital baru. Mungkin teman-teman di sini sudah ada penggunanya, tapi mungkin banyak juga yang belum. Jadi teman-teman bisa mengunjungi nextapp.co untuk tahu tentang produk kita. Nanti kita akan bahas juga sedikit tentang apa itu Next ya. Oke, sebelumnya selamat datang ke Mbak Ajeng. Bagaimana nih Mbak Ajeng kabarnya hari ini? Baik, selamat malam. Terima kasih sudah mengundang saya. Semoga nggak sesat ya, teman-teman sekalian. Semoga saya nggak sesat. Semoga masih pada semangat juga ya, karena hari Senin malam mungkin capek kerja ya. Habis libur panjang gitu kan, list kerjaannya juga banyak. Semoga masih pada semangat. Justru habis libur Kak, jadi sekarang lagi pada Benar. semangat-semangatnya nih. Betul, betul, betul. Oke, mungkin buat teman-teman di sana hujan kah? Ini soalnya aku di Bogor hujan cukup besar ya. Halo, halo, suaraku kedengar? Kedengeran? Oke, siap. Ya. Oke, mungkin langsung aja Kak Mbak Ajeng kita bisa mulai Boleh. untuk hari ini. Ini mau aku yang share screen atau Mbak Ajeng aja? Jadi aku yang share screen atau Mbak Ajeng aja Mbak yang share screen? Boleh minta tolong di share screen? Oke, oke. Sorry nih, aku agak Udah unstable. kelihatan Tapi screen aku, Kak? di suara kedengeran nggak ya? Kedengeran. Oke, siap. Oke, kalau kayak gitu bisa dimulai. Waktu dan layar dipersilahkan ke Mbak Ajeng. Baik. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tim Next sudah bersedia mengundang saya dalam sesi kali ini. Mungkin saya disclaimer sedikit. Sebetulnya saya belum menikah, jadi mungkin ada beberapa case yang saya menjawabnya berdasarkan hasil observasi dari klien-klien saya ya, karena belum ada pengalaman pribadi begitu ya. Tapi semoga sih apa yang saya sampaikan masih sesuai dalam lingkup dari financial planning dan bisa diimplementasikan sama teman-teman sekalian. Oh, ini ada Zoom rules-nya dulu ya. Jadi kalau boleh dibuka kameranya, tapi mikrofonnya di-mute dulu. Nanti akan ada sesi tanya jawab, mau curhat boleh, silahkan. Kalau waktunya masih cukup, semuanya mau curhat, nanti semoga bisa dijawab gitu ya. Kalau ada mau tanya, boleh raise hand. Yes, let's having fun. Tapi kalaupun koneksinya agak susah karena hujan, nggak apa-apa juga kalau nggak di open cam ya feel free aja sih, nggak ada paksaan. Boleh selanjutnya. Oke, jadi judul sesi malam ini lebih kepada anti berantem setelah nikah gitu. Jadi gimana sih supaya setelah menikah nanti itu isi berantemnya itu bukan tentang uang lagi gitu ya, tentang lebih advance atau lebih meaningful begitu. Kenapa? Karena sebenarnya tentang keuangan itu adalah basic needs atau kebutuhan dasar dari semua orang begitu kan. Jadi ketika sudah menikah dan masih berantem tentang uang itu sebetulnya agak sedikit disayangkan karena diharapkan pembicaraan seperti ini itu dilakukan sebelum menikah begitu. Jadi
nanti saya cerita kenapa sih kok kalau kita melakukan financial preparation dengan baik itu bisa anti berantem gitu, menghindari berantem sesedikit mungkin lah tentang apalagi yang sumbernya itu mengenai tentang uang begitu. Nah, saya juga punya sebuah website namanya Padepokan Tangguh. Ini agak salah nih, nanti saya coba agak ubah. Namanya Padepokan Tangguh. Di situ semua orang bisa belajar tentang financial planning dan gratis gitu. Saya ada beberapa artikel menulis di sana dan beberapa tools untuk menghitung misalnya kalau 3 tahun lagi dana pendidikan menjadi berapa sih yang saya harus siapkan, itu juga ada di sana, silahkan diakses. Mungkin kita kenalan sebentar. Nama saya Ajeng Karina Sari, dulu saya sekolah di UI jurusan manajemen keuangan. Jadi awalnya saya memang sering sharing-sharing tentang ekonomi, tentang keuangan, karena saya memang suka tentang dunianya begitu ya. Dan dulu dosen, saya ingat almarhum dekan saya sempat bilang bahwa sebagai seorang lulusan ekonomi, saya berkewajiban untuk membantu masyarakat untuk lebih memahami tentang kejadian-kejadian tentang ekonomi gitu ya di negara. Nah, belakangan saya ingat sih turning point-nya itu ketika COVID. Jadi kalau teman-teman sekalian sempat ingat, waktu COVID sempat ada kejadian luar biasa nih tentang financial planning gitu ya. Dimana di situ ternyata kan setelah dikulik-kulik kok orang yang memberikan saran-saran ini nggak punya sertifikasi yang memadai kayak gitu. Nah, saya jadi tergerak untuk ngambil CFP supaya saya bisa sharing lebih banyak lagi dan lebih bertanggung jawab begitu ya konten-kontennya yang saya share kepada teman-teman sekalian karena saya memang sudah mengambil sertifikasinya begitu. Mostly klien-klien saya itu saya nggak dibayar karena saya memang sudah bertekad gitu ya bahwa saya ini bagian dari pro bono saya gitu karena bekerja dari pekerjaan saya ya saya sudah alhamdulillah gitu ya. Tapi saya mau membantu lebih banyak jadi memang klien-klien saya banyak yang saya gratisin gitu. Mungkin itu tujuannya apa supaya saya berharap kelas menengah Indonesia itu jauh lebih berdaya, tangguh gitu dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya kita lihat sebuah negara yang maju itu di mana kelas menengahnya itu berdaya gitu ya, tangguh secara finansial, tangguh secara keuangan dan sudah mengerti bagaimana harus menjaga diri mereka ketika nanti tua juga gitu, sampai mereka tua dan sampai mereka meninggal itu tetap berdaya secara keuangan gitu. Boleh selanjutnya. Oke, jadi kita mau bahas apa aja sih di malam ini? Jadi ada 3 hal utama. Yang pertama, saya bagi 3 sesi. Yang pertama itu persiapan sebelum memutuskan menikah. Yang kedua, mengelola keuangan setelah bersama. Kenapa ini ada perbedaan semacam kayak stage ya, atau semacam kayak perubahan kondisi begitu? Karena ketika sudah menikah, itu kan menggabungkan 2 orang yang berbeda. Nggak cuma 2 orang ya, tapi 2 keluarga, 2 perilaku, 2 kebiasaan, 2 cara mengelola uangnya gitu. Kenapa ini penting? Karena pengelolaan uang itu biasanya dipengaruhi dari bagaimana kita dibesarkan oleh orang tua kita gitu. Jadi tentang uang itu tidak bisa serta-merta, saya mau belajar besok langsung jago gitu tuh nggak bisa. Karena itu adalah bagian dari behavior. Bahkan saya pernah baca di salah satu buku itu dibilang bahwa berbicara tentang keuangan itu jauh lebih tabu dibanding berbicara tentang seks. Kenapa? Karena biasanya orang itu merasa sensitif ya kalau ngomong keuangan karena di situ ada bagian dari perilaku pribadi mereka yang biasanya tuh mereka sembunyikan dari semua circle kehidupan. Betul nggak ya? Jadi kan kita biasanya punya circle kehidupan itu diri kita sendiri, diri kita dengan orang yang yang kita anggap paling dekat, kemudian circle lebih luar itu kan keluarga inti biasanya gitu ya, lebih luasnya lagi itu kan pada teman gitu. Nah bahkan keuangan itu ada beberapa kasus yang terhadap dirinya sendiri itu dia
merasa denial gitu ya tentang perilaku-perilaku keuangannya. Nah, sama diri sendiri aja denial, apalagi itu mau dibuka ke orang gitu kan. Jadi kenapa dibilang berbicara tentang keuangan itu biasanya jauh lebih tabu dibanding ngomongin tentang sex education kayak gitu. Karena biasanya tadi perilaku behavior karena memang sudah takut dijudge gitu ya. Ih, kok boros banget gitu. Padahal sebetulnya ya nggak harus begitu juga gitu. Nah, jadi sebetulnya kita harus ngerti dulu nih sebelum memutuskan menikah tuh harus apa, dan setelah menikah tuh harus bagaimana, dan ketika sudah menikah dan mau mencapai tujuan masa depannya itu gimana sih caranya, kayak gitu. Boleh selanjutnya. Oke, nah ini juga saya perlu ada disclaimer sedikit. Jadi ada beberapa nanti saya sampaikan fakta-fakta yang saya dapat dari jurnal atau dari yang lainnya untuk mendukung bahasan malam ini begitu ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan penyampaian fakta-fakta ini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti ya, misalnya kalau nggak ngebahas keuangan nanti gampang cerai loh, nggak gitu kan. Dan misalnya gila tinggi banget nih tingkat perceraian gara-gara ngebahas keuangan, nanti gue cerai juga dong, nggak gitu juga gitu. Jadi harapannya dengan kita tahu fakta-fakta yang terjadi di dunia ini atau di Indonesia begitu ya, itu kita bisa aware dengan lebih aware, kita jadi bisa lebih mempersiapkan diri di masa depan itu sih. Jadi harapannya tidak jadi takut, tapi jadi lebih tahu dan lebih bisa untuk merancang masa depan, begitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi saya berharap sekali nih selesai dari sesi ini nggak pada ketakutan gitu ya. Semoga nggak jadi takut gitu. Intinya itu sih. Jadi di financial planning itu yang paling penting adalah kita bisa mempersiapkan diri kita atas risiko yang mungkin terjadi di masa depan gitu. Nah, tadi saya sama moderator sempat lihat-lihat nih ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan sama teman-teman sekalian yang join sesinya. Ada yang pertanyaannya bagus dan kami putuskan untuk masukkan ke dalam slide-nya sebagai bahan bahasan gitu ya. Karena nyambung nih sama slide saya. Ayo pertanyaan pertama, sebenarnya kondisi financial seperti apa sih yang mengakibatkan terjadi perceraian? Ini kan pertanyaan besar kita semua ya, emang kondisi kayak gimana sih yang bikin nanti bakal sering berantem kayak gitu kan? Dan gimana cara untuk mengatasinya? Ya benar, kalau financial tuh cukup sensitif, sangat sensitif bahkan gitu ya. Ada permasalahan umum yang sering muncul terkait sebelum dan setelah menikah, bagaimana solusinya? Oke, mungkin kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, nih data dari Komnas Perempuan itu 25% perceraian di Indonesia itu karena alasan ekonomi. 65% lainnya itu karena pertengkaran dan perselisihan yang tidak tahu apa sih yang jadi konten perselisihannya gitu ya. Alasannya ditanya kenapa bercerai, ya bertengkar aja gitu, berselisih aja gitu. Tapi 25% orang yang ditanya itu bilang kalau mereka bercerai karena alasan ekonomi gitu. Kok materai banget sih gitu ya. Masa sih tentang uang aja kok jadi cerai gitu. Kan cinta segalanya gitu ya. Kan cinta akan membawamu kembali ke sini gitu kan. Kok karena uang jadi bercerai, mana cintanya gitu. Boleh selanjutnya? Bisa jadi dari 65% lainnya yang bilang bercerai karena bertengkar itu ada alasan ekonomi juga di baliknya gitu ya. Nah, sini saya bilang kan, kok kenapa sih kayak materai banget gitu ya, kok gara-gara uang aja berantem gitu. Jadi di jurnal, ini ada penelitian nih, menarik banget. Jadi nanti saya tulis itu jurnalnya di mana, penelitiannya itu di Amerika sana. Jadi dibilang kalau ekonomi itu mempengaruhi kualitas hubungan dan afeksi. Jadi bukan karena materai, tapi karena ketidakberdayaan ekonomi itu mempengaruhi kualitas hubungannya gitu. Kenapa sih kok bisa mempengaruhi kualitas hubungan? Karena kalau ekonominya tidak
bukan cukup ya, tapi tidak dikelola dengan baik, akhirnya meningkatkan stres dan akhirnya juga meningkatkan potensi konflik, jadi politik kan, potensi konflik gitu. Ya akhirnya jadinya kayak merembet kemana-mana. Sebenarnya inti permasalahannya adalah karena stres, karena ekonominya karena keuangannya tidak dikelola dengan baik atau kurang dikelola dengan baik, akhirnya jadi stres, akhirnya jadi konflik, akhirnya jadi siklus gitu ya. Begitu. Boleh lanjut lagi? Oke, nah di sini ada dia bilang adalah kekecewaan finansial. Jadi berawal dari apa sih berantem itu? Karena kecewa, benar nggak ya? Mungkin yang sedang berantem mungkin kalau dilihat lagi, benar nggak ya, berantem karena kecewa begitu kan, karena punya ekspektasi dan ternyata tidak sesuai, jadinya kecewa gitu kan, jadinya upset, jadinya marah gitu. Nah, ini nama jurnalnya, kalau ada yang tertarik baca silahkan, ada di Economic Factors and Relationship Quality Among Young Couple, jadi dia meneliti di hubungan-hubungan yang baru gitu ya, keluarga-keluarga baru atau pasangan baru. Jadi dia membandingkan orang yang baru menikah atau yang tinggal bersama tapi baru gitu. Dia bilang nih, biasanya pasangan itu akan bertengkar karena kurang resource. Kurang resource tuh begini. Jadi misalnya, kebutuhan kita itu misalnya 1 juta, tapi ternyata uang yang dihasilkan itu cuma 900.000, itu kan kurang ya, karena nggak bisa bayar 100.000 lainnya begitu. Jadi resource-nya kurang, karena resource-nya kurang, akhirnya kecewa begitu. Nah, kecewa ini muncul dari mana sih? Biasanya dari stres. Karena apa? Karena tiba-tiba mereka menyadari, tagihannya menggunung nih, kok kayak menghimpit banget gitu ya, kayak menyekek banget gitu. Atau dia ada kejaran dari debt collector karena perilaku penggunaan kredit konsumtifnya itu nggak bisa dikontrol begitu ya. Dan baru tahu setelah menikah. Nah, ini dia nih, kecewa lagi gitu kan. Dulu dia nggak kayak gitu. Pas sudah menikah, kok saya baru tahu ternyata dia pakai kartu kreditnya kayak gitu ya. Ternyata dia cara mengelola gajinya dia setiap bulan kayak gitu ya. Karena sebelumnya nggak pernah. Karena tadi punya ekspektasi, akhirnya tidak tercapai dan akhirnya kecewa begitu kan. Nah, di sini dia bilang, kalau kondisi keuangan itu menurunkan kualitas hubungan dengan meningkatkan konflik yang tadi sempat sampaikan ya. Karena meningkatkan konflik, akhirnya menurunkan intimasi karena jadi nggak intim gitu kan komunikasinya, karena udah keburu kecewa tadi. Itu sih sebenarnya korelasinya ya. Kenapa kalau ngomongin keuangan keluarga kok jadi akhirnya suka berantem gitu kan, atau kok jadinya malah naik pitam semua kayak gitu. Mungkin itu di awal session ini. Boleh lanjut? Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Idealnya keuangan rumah tangga itu perlu direview berapa lama ya? Baiknya dari sisi spending, saving, investasi, goal, bagaimana agar kedua pihak sama-sama terlibat. Yang kedua pertanyaannya, untuk pasangan yang belum menikah, kapan saat yang tepat untuk memulai saling terbuka mengenai kondisi keuangan dan hutang? Ini dia saatnya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Jadi pertanyaannya kapan sih gitu ya? Nah, ini ada 4 hal yang saya sampaikan. Sebelum say I do, sebaiknya sudah melakukan ini dulu. Jadi teman-teman sekalian, ini penting banget, penting sekali kita bisa belajar ini. Kenapa? Karena saya menyadari dari generasi sebelumnya atau bapak ibu kita, saya nggak tahu nih ya pemirsa sekalian nih yang join webinar itu umur berapa saya nggak tahu, cuma mungkin kalau umurnya antara 20-30 mungkin segenerasi lah ya sama saya, misalnya 17 tahun gitu. Jadi mungkin bapak ibunya dulu nggak terlalu ngajarin gitu kan, atau biasanya ini contoh di keluarga saya ya, bapak ibu saya dulu sebelum kami dewasa itu selalu kalau ngomongin uang tuh bisik-bisik gitu kayak, atau mereka nggak terlalu terbuka gitu ya antara satu sama lain. Jadi saya sempat ada ingatan-ingatan di mana ibu saya sempat kayak upset gitu atas kondisi keuangan, atau misalnya kayak biasalah masalah, "Ini kok gaji kok gaji aku nggak terima semua," gitu-gitulah pokoknya gitu ya. Wah, ini saya sempat ingat dan pas belajar CFP, aha, ini kok kayak ibu saya dulu gitu ya.
Nah, mungkin teman-teman sekalian sempat juga ada pengalaman-pengalaman seperti itu, karena itu tadi ya, di generasi kita sebelumnya itu tidak terbiasa untuk membicarakan hal-hal keuangan seperti ini gitu. Nah, inilah saatnya kita bisa memutus rantai tersebut. Gimana caranya? Sebelum bilang oke, oke, ayo kita nikah. Coba dicek dulu deh keuangan diri kita sendiri itu seperti apa sih gitu kan. Ini paling penting kalau kita sendiri terbuka sama diri kita pasti bakal denial terus gitu kan. Kita bakal jadi kayak double standard ya. Misalnya kita sendiri nggak pernah tahu nih, kita tuh sebenarnya sehat atau enggak sih secara keuangan, tapi kita berharap kalau pasangan kita itu punya keuangan yang mapan, dia akan support kita gitu kan. Nah, ini yang sebetulnya agak kurang tepat begitu ya, karena mau laki-laki mau perempuan sebaiknya itu punya kesehatan keuangan yang baik sebelum menikah gitu. Kenapa? Kita itu kan ketika menikah kayak menyatukan bagasi ya. Jadi bayangin kalau salah satu bagasinya itu lebih berat daripada yang lainnya, tapi yang lainnya nggak tahu nih. Itu kan pasti nanti jadinya kayak tadi kan balik lagi kecewa kan, karena sebelumnya tidak pernah dibahas gitu, dan sebelumnya juga orangnya nggak accept gitu ya, atau nggak menyadari bahwa oh saya ada yang perlu diperbaiki dulu nih gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau kita itu kan mau menikah disuruh tes ya, tes darah lah, tes segala macam. Nah ini yang kurang nih, nggak pernah dilakukan. Tes keuangan itu kayak gimana gitu. Jadi ada baiknya sebelum menikah juga itu melakukan penilaian diri sendiri ya. Saya sebenarnya nih keuangan saya kayak gimana sih gitu. Yang kedua, setelah tahu diri sendiri, juga tahu preferensi pasangannya gitu. Maksudnya apa sih preferensi pasangannya? Pasangan kita itu tuh nanti kalau misalnya udah menikah bareng nih ya, orang dia tuh kayak apa sih gitu. Jangan-jangan dia punya utang yang nunggak gitu kan. Atau jangan-jangan dia hobi untuk beli handphone atau ganti handphone yang baru kayak gitu. Setiap handphone baru dia pengen jadi yang paling baru itu. Nah, perilaku-perilaku yang terkait sama uang ini sebaiknya itu diketahui sebelum menyatakan mau menikah bersama gitu ya, atau mau tinggal bersama. Supaya apa? Baik lagi, tidak kecewa karena sudah tahu di awal, tidak punya ekspektasi tinggi atau ekspektasinya sudah tahu gitu ya sampai mana, dan akhirnya tidak kecewa gitu. Jangan sampai ketika memutuskan menikah tapi nggak tahu nih pasangannya kayak gimana. Itu pasti kan, wah habis honeymoon kayaknya kelar sih itu ya. Kenapa? Karena udah masa-masa indahnya udah lewat dan mulai ke kehidupan nyata gitu kan. Ketika kehidupan nyata mulai nih ketampar, kok ada debt collector datang gitu. Kok tagihan ini nunggak gitu kan. Kok gaji dia habis terus gitu. Kok bayar listrik nggak bisa kayak gitu. Itu kan jadi baik lagi ya kecewa nantinya kan gitu. Kan kita menikah nggak berharap seperti itu ya. Kita menikah kan dapat kedamaian hidup gitu kan. Kita juga menikah berharap untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik bersama gitu kan. Bukan kayak ya udah deh gue nikah aja nanti juga dia bakal bantuin gue untuk jadi lebih baik, nggak gitu gitu ya. Jadi kita lebih baik dulu baru kita menikah gitu kan. Nah, ini yang paling jarang banget dilakukan nomor 3, lakukan hard talk. Jadi biasanya karena terlalu sensitif, pasangan-pasangan yang mau menikah itu tuh jarang yang mau ngobrol bareng gitu kan. Saya sejak jadi curcol enggak nih. Jadi di beberapa klien saya juga banyak yang sudah melakukan ini ya, mulai melakukan ini gitu. Jadi mulai menyediakan waktu bersama, bilang sama pasangannya, kita ketemuan yuk, kita mau bahas sesuatu hal yang agak penting gitu kan. Nah, ini agak hati-hati ya teman-teman sekalian, kalau misalnya pasangannya itu tipe yang nanti aja deh dibahas kalau udah nikah. Waduh, itu udah ya bukannya bilang orang kayak gitu pasti nyembunyi sesuatu ya, nggak juga gitu kan, belum tentu. Cuman biasanya kalau orang yang nanti aja deh, mungkin dia nggak comfortable karena punya sesuatu hal begitu kan. Nah, ini yang biasanya saya nggak generalisasi bahwa semuanya kan kayak gitu, enggak. Cuman sebagian besar itu biasanya punya kebiasaan buruk yang tidak mau diketahui oleh pasangannya. Nah, ini yang biasanya sumber dari kecewa tersebut nantinya. Jadi kalau pasangannya itu nggak suka diajak hard talk sebelum menikah, nah ini apa ya? Ya sebaiknya dicari atau digali gitu ya, bukan kayak langsung putusin, ya enggak juga. Cuman ada semacam kayak sinyal bahwa, wah kenapa nih kok dia nggak suka ya ngomongin kayak gini.
Dan kalau bisa sih dikejar terus ya sebelum menikah, karena itu tadi, untuk keuangan itu, oke, ada beberapa hal yang teman-teman sekalian harus perhatikan. Ketika teman-teman sekalian menikah, teman-teman sekalian itu bukan cuma menyatukan 2 orang aja secara, hidup bersama gitu ya, tapi secara keuangannya juga teman-teman sekalian akan bersatu. Apa itu maksudnya? Secara hukum, kalau pasangan itu punya utang, teman-teman itu juga punya potensi untuk, ditagih begitu ya, karena dianggapnya adalah hutang bersama begitu kan, setelah menikah. Kecuali punya perjanjian pranikah gitu, bahwa utang pribadi ya udah utang pribadi aja, nggak digabung gitu kan. Tapi kalau nggak punya perjanjian pranikah, itu akan digabung gitu. Jadi kalau suami saya nanti punya utang, dia nggak bayar, ya orang bisa aja nagih ke saya gitu. Itu juga sama juga, kalau saya punya utang, saya nggak bayar, bisa aja ditagih ke suami saya gitu kan. Ini yang orang suka nggak ngeh gitu, soalnya begitu udah dilamar kayak, aha gitu kan, wah langsung oke, Instagram, cincin gitu kan. Padahal itu tadi lupa bahwa ada konsekuensi hukum yang terjadi ketika memutuskan menikah, yaitu tadi bergabungnya aset, bergabungnya utang, begitu kan, yang sebenarnya ada konsekuensinya. Nah, yang terakhir, biasakan bertanya dengan jelas. Jadi ini juga yang jarang dilakukan. Udahlah jarang hard talk gitu ya, jarang mau ngomongin hal-hal yang agak berat. Terus kalau nanya implisit pakai kode-kode gitu kan. Ya udahlah, ini udah kayak udah komunikasinya bener-bener nggak nyampe mungkin gitu ya, informasi secara gamblang gitu, jangan takut gitu ya. Atau aduh kok nggak enak banget sih nanyain gaji dia gitu ya, jangan gitu juga gitu kan, kok nggak enak banget sih nanyain perilaku keuangan dia, ya nggak gitu juga. Ini kan kita berharap kita bisa punya kehidupan tadi kan lebih damai gitu. Jadi kalau mau punya kehidupan lebih damai ya digali dengan baik di depan gitu. Boleh dilanjut? Oke, ada pertanyaan nih. Apa pendapat narasumber terkait pasangan yang belum menikah tapi memutuskan untuk menabung di satu rekening bersama? Misalnya menabung untuk DP. Saya nggak bilang ini buruk, saya tidak bilang ini baik, tapi ada beberapa hal yang perlu diingat konsekuensinya. Ketika belum menikah, itu tidak ada kewajiban secara hukum bahwa asetnya itu bisa dibagi secara baik. Contohnya misalnya, ya udah deh kita nabung aja atas nama saya misalnya. Tapi pasangan saya nabung ke saya juga. Secara hukum, uang yang ada di rekening saya itu punya saya. Mau itu sumbernya dari pasangan saya, mau itu sumbernya dari bapaknya pasangan saya gitu kan. Tapi sebelum saya menikah, ya uang yang ada di rekening saya itu punya saya secara hukum gitu. Masalahnya apa? Kalau nanti putus, ya pasangan saya nggak punya hak apa-apa terhadap rekening saya ini gitu kan, karena secara hukum di depan bank itu saya yang berhak atas rekening tersebut kayak gitu. Ini konsekuensi yang perlu disadari kedua pribadi sebelum menikah kalau mau nyicil bareng ya, atau mempersiapkan bareng gitu. Gimana caranya supaya lebih aman? Misalnya, oh saya tetap mau gabung deh, tapi lebih aman. Gimana caranya? Mungkin ini juga sebenarnya tidak menjadi lebih aman, tapi bisa sedikit diakalin, bukan diakalin ya, tapi sedikit bisa ada kontrol gitu. Misalnya, oh token transfernya dipegang dipegang si laki-lakinya, tapi internet bankingnya dipegang si perempuannya, misalnya seperti itu. Jadi dua-duanya punya akses. Atau misalnya karena kan kalau sudah dewasa kita bisa bikin perjanjian ya sebenarnya. Ya sekarang aja dibikin perjanjian gitu secara notaril di depan notaris gitu kan. Kok serius banget ya? Percayalah, ketika sudah berhubungan sama uang, nggak ada namanya cinta. Udah nggak ada lagi yang misalnya kayak udah berantem gitu ya. Udah berantem, terus ngomongin uang gitu, udahlah lupa deh itu semua yang dulu-dulu seneng gimana gitu ya. Pasti jadinya berakhir dengan berantem yang cat fight gitu ya, gitu. Nah, yang pertanyaan kedua, apakah pasangan perlu terbuka soal keuangan mereka seperti rekening investasi dan hutangnya? Ini perlu banget. Ini salah satu nanti akan saya bahas di Hard Talk, itu ngomongin apa aja sih? Salah satunya adalah ini, gajinya berapa, siklus gajiannya itu kayak gimana. Jangan salah loh, pemirsa sekalian ya, pemirsa banget saya jawab ya, teman-teman sekalian.
siklus gaji yang nggak stabil aja bisa jadi loh kecewa. Contohnya apa sih? Misalnya influencer atau misalnya kerjaannya freelancer gitu ya. Gajinya itu nggak setiap bulan kan gitu. Gajinya mungkin sesuai project. Nah, ketika tidak disampaikan di awal kepada pasangannya berharap oke, billing listrik setiap bulan akan lancar gitu ya. Dan mereka tidak melakukan pengelolaan dengan baik dan ternyata gajian suaminya itu nggak rutin, nggak kayak PNS gitu ya, udah pasti dapet gitu ya. Nah, ketika nggak dikomunikasikan, ya itu pasti nanti akan kecewa gitu kan. Ih, kok jadi gini sih gitu. Ketika kayak gitu, mulai tuh ada bibit gitu ya, bibit-bibit yang merusak keintiman keluarga gitu kan. Boleh dilanjutkan? Oke, nah untuk diri sendiri itu apa aja sih yang perlu dicek? Ada 3 hal. Yang pertama, seberapa sehat sih saya? Sama kayak medical check up ya. Di financial juga ada namanya financial check up. Saya tuh sehat apa enggak sih gitu kan. Kalau nggak sehat ya ayo dibuat sehat dulu baru menikah gitu kan. Atau dibikin plan. Oke, sehatnya kapan? Oh, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi nih kayaknya bisa sehat. Ya di plan-nya nanti menikahnya setelah itu. Atau kalau memang mau menikah sebelum itu, ya nanti berarti di awal-awal pernikahan dua-duanya punya kewajiban untuk mempersehat dirinya sendiri dulu gitu kan. Jadinya ada PR kayak gitu ya. Kalau menikahnya sebelum masing-masing dari pribadinya sehat kayak gitu. Apa aja sih yang perlu dicek? Nanti saya jelasin di belakang. Stay tune ya. Yang kedua, kita juga harus tahu maunya kita tuh kayak gimana. Misalnya, oh saya perempuan, saya terbiasa melihat ibu saya mengelola keuangan keluarga. Saya mengelola keuangan keluarga setiap bulan. Nah, itu saya harus tahu bahwa preferensi saya apa. Ini saya harus sampaikan. Kalau nanti kita nikah, saya berharap ya pakai kalimat-kalimat yang ini ya, kalimat-kalimat yang lebih halus gitu ya, biar nggak pas lagi hard talk udah berantem gitu kan. Kayak saya berharap nanti pas menikah saya yang kelola gitu. Saya mampu kelolanya kok kayak gitu. Atau sebaliknya, oh nanti pas udah menikah saya berharap kamu aja yang kelola kayak gitu. Itu harus tahu dulu preferensi atau misalnya, oh saya nanti berharap kalau udah menikah tinggal di rumah mertua dulu nggak apa-apa kok kita nabung kayak gitu, hal kayak gitu perlu dijelasin ya. Atau kita perlu mengartikulasikan ke pasangan kita gitu. Belajar menyampaikan dengan baik, jangan pakai kode-kode Morse gitu kan. Aku kan udah kode waktu itu, aku kan udah ini, kamu kok nggak nangkep ya? Nggak bisa gitu kan. Kalau preferensi ini kita harus sampaikan bahwa, oh saya belum mau punya anak dulu, saya belum punya anak 2 tahun lagi, kamu gimana? Atau saya mau sekolah dulu tahun depan, kamu gimana? Kayak gitu kan. Atau saya ditugasin sama kantor saya ke daerah lain misalnya. Saya ada kesempatan kerja di tempat lain kayak gitu. Nah, ini yang perlu disampaikan di awal tadi sebelum memutuskan untuk menikah gitu kan. Tujuannya apa? Balik lagi menghindari kekecewaan ya. Nah, cek juga risiko pribadi. Risiko ya, bukan resiko. Jadi risiko pribadi. Maksudnya apa sih risiko pribadi? Gini, biasanya ini juga risiko itu cara kita memandang sesuatu ya. Apakah kita bisa cara kita memandang, cara kita memandang ketidakpastian. Contohnya misalnya gini, "Oh, saya orangnya agak takut nih sama risiko masa depan, saya takut mobil saya nabrak." Saya harus beli asuransi gitu kan, tapi ternyata pasangan saya pembalap gitu. Pasangan saya pembalap suka suka suka, cepet-cepet gitu di jalanan gitu kan. Nah, biasanya yang kayak begini tingkat risikonya tuh tingkat bisa menerima risiko lebih tinggi ya, karena kan dia terbiasa untuk, berhadapan dengan, hal-hal yang sifatnya itu risiko tinggi ya. Tapi belum tentu loh teman sekalian, belum tentu pembalap-pembalap itu kalau sudah berhubungan sama keuangan tingkat akseptasi risikonya tinggi. Ini juga perlu dicek. Jadi, ada tesnya juga, saya bisa share atau teman-teman bisa googling,
profil risiko keuangan itu bisa dicoba, teman-teman tuh levelnya ada di mana sih, gitu. Misalnya, oh teman-teman itu nggak terlalu suka sama saham ternyata, suaminya suka banget sama saham. Bayangin deh, kalau misalnya ini nggak dikomunikasikan di awal, suaminya bakal pengennya nabungnya saham terus gitu kan. Padahal kita nggak bisa tidur nih kalau di saham terus. Nah, hal-hal kayak begini kan kita nggak tahu ya kalau nggak diomongin di awal gitu kan. Jadi teman-teman juga perlu ngecek tingkat risiko pribadinya sendiri itu kayak gimana. Boleh dilanjut? Nah, selain cek pribadi, cek juga pasangannya gitu. Ini sebenarnya kita harus legowo ya. Maksudnya kalau misalnya ditanya pasangannya hal seperti ini atau diajak ngomong pasangannya tentang hal seperti ini, jangan hard feeling gitu kayak kok dia matre banget sih nanya-nanya kayak gitu ke gue gitu ya. Jangan kayak gitu juga. Ini kan tujuannya tadi ya, menghindari kekecewaan gitu kan. Nah, untung kalau misalnya ekspektasinya itu atau kenyataan itu lebih tinggi daripada ekspektasinya. Contoh, ini kita suka nonton film romcom tuh ya, suka kayak, oh ternyata pas nikah dia anaknya orang kaya apa-apa gitu kan ya. Itu kalau ke sana gitu kan. Tapi kalau kebalikannya, nah ini kan yang bahaya kan. Kekecewaannya akan double-double gitu ya. Karena udah nggak ngobrol, ya udah deh bismillahirrahmanirrahim aja kita ini aja deh, kita tutup mata aja gitu kan, terima aja nanti gimana ya. Wassalam gitu kan. Nah, cara nanyanya gimana? Mungkin nggak perlu terlalu detail yang minta evidence-nya dong gitu, mana buktinya gitu ya. Nggak perlu gitu juga. Cuman saya pernah melakukan satu hal nih terhadap mantan saya dulu ya. Jadi ketika kami sudah cukup serius, saya bilang, kita apply Slick bareng-bareng ya. Jadi saya apply Slick, dia juga apply Slick, dan nanti kita akan sharing. Kan sekarang kita bisa ya apply Slick ya, pribadi ke website OJK gitu. Jadi nanti sharing, kita bisa tahu tuh, pasangan kita nih riwayat kreditnya gimana sih, jangan-jangan dia back nunggak lagi gitu kan. Nah dari situ kita bisa tahu tuh perilaku mereka tuh seperti apa sih terhadap kreditnya mereka gitu, terhadap pinjaman mereka gitu ya, apakah dibayar, apa enggak gitu. Itu bisa jadi sebuah sinyal gitu ya, apalagi masa kini kita bisa terbuka ya untuk dapat Slick gitu kan, tuh mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan ya untuk tukeran hasil Slick-nya gitu. Untuk apa sih tujuannya ya tadi untuk tahu dia tuh sebenarnya gimana sih riwayat bayar kreditnya dia gitu ya. Apakah dia komitmen orangnya atau enggak kayak gitu kan. Karena itu karakter ya. Karakter tuh menurut saya paling susah diubah. Jadi jangan sampai kita ada pikiran nggak apa-apa deh, nanti udah nikah berubah kok. Wah, itu sepertinya sih tidak ya. Kalau iya ya itu mungkin agak beruntung gitu. Nah, kita juga perlu tahu nih, pasangan kita itu maunya apa gitu kan. Apakah pasangan kita mau langsung punya mobil, mau langsung beli rumah, atau mau langsung punya anak, atau mau anaknya nanti sekolahnya sekolah internasional. Nah, ini perlu tahu, ataukah nggak apa-apa deh sekolah negeri aja, yang penting apa. Nah, itu juga perlu dibahas ya sebelum menikah gitu. Pasangannya juga perlu jelasin sih. Nah, baik lagi, tadi hati-hati kalau misalnya pasangannya bilang, nanti aja deh pas udah nikah gitu. Nah, itu biasanya, balik lagi ya, saya nggak menakut-nakuti, nggak generalisasi, cuman mostly biasanya orang seperti itu ada yang disembunyikan gitu kan, atau apakah ada yang dia nggak nyaman sama perilakunya dia gitu, yang akhirnya dia nggak pengen orang lain tahu gitu kan. Lah tapi kan kita mau hidup bareng, kalau dia nggak ngasih tahu terus kita nebak, kita jadi dukun ya, itu kan susah ya kalau kayak gitu. Ini juga penting nih cek risiko pasangannya. Tadi saya sempat kasih contoh ya, apakah pasangannya itu tipe yang suka ngambil risiko, oh ini deh masukin saham aja semuanya gitu kan, aku tahu caranya nanti biar dapat untung. Lah tapi kan kalau kita nggak nyaman, kita nggak bisa tidur gitu kan. Ini juga yang perlu kita tahu, pasangan kita itu level bisa menerima risikonya di mana, atau kebalikannya misalnya. Oh, kitanya yang suka banget nih ngambil hal-hal berisiko misalnya. Oh, oke, kita coba nanti uang kita hasil tabungan, kalau udah ini kita masukin ke bisnis teman aku aja, kolam lele gitu.
aku udah misalnya saya yakin banget gitu kan. Tapi kalau pasangan saya, aduh aku nggak suka lele ya, gimana kalau digabungin? Bukan nggak suka gitu, misalnya, tapi buat aku tuh bisnis lele tuh berisiko banget, aku takut nanti kalau lelenya banjir apa segala macam. Nah, susah kan kalau nggak nyambung lagi gitu. Jadi selain tahu diri kita, pastiin kita juga tahu pasangan kita itu preferensinya kayak gimana sih, kayak gitu. Boleh dilanjut? Nah, ini ada Fit Financial, ini financial check up, apa yang perlu dicek oleh teman-teman sekalian dan pasangannya. Ingat ya, berdua yang harus dicek ya. Sebetulnya ada 10 item, tapi saya nggak mau kasih semuanya di saat yang pertama ini. Kenapa? Karena nanti overwhelm gitu kan. Aduh, banyak banget nih harus dicek. Intinya ada 4 ini dulu, dan harapannya kalau 4 ini sudah biasa dilakukan, kita bisa naik kelas gitu ya. Karena baik lagi, pengelolaan keuangan itu nggak bisa cuma sekali doang nih, ikut dengerin ini langsung bisa, itu nggak bisa. Jadi kita belajar dulu pelan-pelan, kita baby step, kita cek 4 ini dulu, kalau sudah tercapai, ya insya Allah ini sudah fit gitu kan secara pribadi. Coba dicek pasangannya gitu. Apakah yang pertama, pemirsa sekalian, teman-teman sekalian, itu dana daruratnya sudah aman atau belum gitu. Jangan sampai mau menikah nggak punya dana darurat gitu kan. Bayangin aja nanti kalau mau nikah tiba-tiba sakit jadi harus minta kan ke pasangannya. Ini kan ya jadi nggak berdaya ya kita ya. Bukannya saya bilang, loh tapi kan perempuan kan emang nanti ditanggung sama suaminya. Iya betul, cuman kalau kita bisa berdaya sendiri sebelum menikah, kayak kita jadi lebih nyaman ya. Ketika sakit, ketika ada sebuah hal yang apa namanya urgent, kita bisa pakai uang kita dulu gitu kan. Misalnya suaminya lagi sibuk atau sorry bukan sibuk ya, tapi misalnya lagi kayak tugas keluar kota nggak bisa dihubungin. Nah, itu kan susah juga kan kalau seperti itu. Tapi kalau kita sendiri punya udah aman, ya insya Allah bisa apa ya melewati lah ya kejadian-kejadian tidak diinginkan gitu kan. Nah, dana darurat ini sebaiknya berapa sih sebelum menikah? Untuk pribadi sebaiknya itu 6 bulan. Jadi kalau misalnya sudah 6 bulan, insya Allah sudah aman. Maksudnya apa? Dana darurat ini kayak tandon air ya, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman punya rekening tidak tersentuh. Itu sebanyak 6 bulan dari pengeluaran rutin gitu. Jadi misalnya pengeluaran rutin setiap bulan itu misalnya 3 juta. Berarti teman-teman sekalian punya target untuk punya dana darurat itu 3 juta dikali 6 bulan. 18 juta di rekeningnya gitu ya, cara ngitungnya. Apa sih yang rutin setiap bulan? Kalau punya cicilan itu juga dihitung. Kalau punya misalnya, oh aku harus ngebantuin keluarga nih setiap bulan, itu juga dihitung gitu kan. Jadi betul-betul pengeluaran setiap bulan yang harus dikeluarkan. Itu yang pertama, diingat-ingat ya, dana daruratnya sudah aman atau belum. Yang kedua, saving rasio. Apakah teman-teman sudah terbiasa menabung setiap bulan 10-20% dari pendapatan setiap bulan? Atau setiap kali dapat pendapatan lah ya, saya nggak bilang setiap bulan lah. Takutnya ada yang tipe pendapatannya freelancer atau project by project gitu kan. Jadi setiap kali dapat pendapatan, ditabung 10-20%. Apakah sudah rutin melakukan ini? Jika belum, berarti belum fit, harus dibiasain dulu gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika sudah bergabung, itu kan kita menggabungkan dua pendapatan ya kalau dua-duanya bekerja gitu kan. Kalau nggak bekerja, berarti kan salah satunya ya akan bekerja begitu kan. Kalau nggak terbiasa menabung, bayangin aja setiap bulan nggak ada uang yang nggak terbiasa menyisihkan uang untuk masa depannya kayak gitu kan. Jadi ada yang kurang fit nih dari perilakunya gitu. Mungkin sampai sini saya lanjut dulu kali ya, nanti baru kita buka lagi. Baru boleh next dulu. Oke, seberapa banyak utangnya? Nah, ini juga nih, setiap bulan dari total utang, misalnya, oh saya punya kartu kredit, saya punya punya udah KPR, atau oh saya punya apa namanya pay later gitu. Itu dihitung berapa yang belum terbayar dibandingkan sama total aset. Jadi teman-teman coba hitung dulu, saya tuh punya aset berapa sih? Uang cash, deposito, handphone mahal, motor, mobil, rumah,
reksadana, kalau ini pokoknya semua aset yang teman-teman bisa atau yang teman-teman punya itu dihitung dulu ya. Dijumlah harganya berapa, dikurangin sama utang yang belum terbayar. Total utang belum terbayar ya. Kalau total utangnya itu lebih dari 50% dari aset teman-teman sekalian, ini juga belum fit gitu. Kenapa? Karena teman-teman nanti akan terlalu banyak membayar hutang ke depannya gitu. Jadi sebaiknya ini nanti diselesaikan dulu. Misalnya, oh ini ada yang kartu kredit, ini ada yang pay later, ya udah dibayar dulu kalau pas dapat bonus kayak gitu ya. Atau nabungnya dikencengin lagi untuk nurunin utangnya kayak gitu. Jadi dibikin target, nggak apa-apa, nggak usah sedih, misalnya, aduh kok saya gede ya, kok 70%, aduh jadi stres gitu ya, jangan juga. Yang penting kita punya plan, kalau ternyata belum fit, nggak apa-apa, ya sudah memaafkan diri sendiri dulu gitu ya. Tapi plannya apa nih ke depannya supaya keluar dari kondisi tersebut gitu kan. Misalnya setelah dihitung, oh bisa nih kayaknya selesai 7 bulan lagi, 6 bulan lagi. Nah ini kan bisa jadi kayak pertimbangannya untuk kapan sih menikahnya, apakah setelah target tercapai atau sebelum, seperti itu ya maksudnya, korelasinya. Nah yang terakhir ini adalah kemampuan bayar angsuran. Jangan sampai dari gaji setiap bulan lebih dari 35% itu buat bayar utang. Nah ini yang sebaiknya dihindari. Kenapa? Bayanginnya gini deh, kalau misalnya lebih dari 35% setiap bulan membayar utang, itu kan pasti ada pos-pos lainnya yang teman-teman harus korbankan ya. Apa contohnya? Oh, teman-teman jadi harus puasa lebih panjang misalnya gitu kan. Atau yang tadinya harusnya bisa dipakai buat nabung dana darurat, jadi harus bayar utang gitu kan. Nah, jadi ini perlu juga dicek apakah pembayaran angsuran setiap bulan teman-teman itu lebih dari 35% dari gaji bulanannya gitu ya. Saya berharap dari semua yang nonton webinar ini kondisinya di bawah 35% ya, karena begitu lebih dari 30% sebaiknya mulai menata keuangannya dengan lebih kencang begitu ya, untuk menargetkan bisa sampai di bawah 30%. Nah, ini 4 hal yang saya sarankan ini dicek dulu sebelum menikah atau hidup bersama gitu ya. Tadi balik lagi tujuannya apa, supaya kita sendiri fit dan pasangannya juga fit kayak gitu. Boleh dilanjut? Nah, ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang sebaiknya ditanyakan atau dibahas pada saat hard talk bersama dengan pasangannya sebelum menikah. Jadi tanya dulu nih di kondisi sekarang, kamu gimana sih ngelola pendapatan setiap bulan? Pendapatan kamu gimana ininya, siklusnya? Apakah setiap bulan, 3 bulan sekali, sesuai project, atau setahun bisa sekali, tapi langsung gede, kayak gitu. Ini dibahas di awal. Daftar utang, coba berdua nih dirinci, punya utang apa aja sih gitu kan. Terus plannya berapa lama lagi selesai, seperti itu. Skala prioritas, oh buat saya lebih prioritas untuk punya rumah nanti setelah menikah. Maaf, kalau saya punya anak dulu misalnya gitu, itu juga perlu dibahas. Kepemilikan aset, punya aset apa aja sih gitu kan. Balik lagi ya, spiritnya bukan matre ya, spiritnya adalah untuk tahu lebih dalam, untuk menghindari kekecewaan gitu kan. Terus kita juga perlu tahu nih rencana masa depannya kayak gimana. Oh sorry, skala prioritas tuh tadi juga termasuk misalnya, oh saya harus mengirimkan uang ke keluarga saya setiap bulan berapa. Itu juga perlu di ini ya. Apakah ada atau saya mau sekolah atau saya lagi sekolah dan harus bayar sekolah dulu kayak gitu. Rencana masa depan ini juga perlu dibahas. Mau ngapain aja sih? Misalnya, 3 tahun lagi aku mau haji misalnya. 3 tahun lagi aku mau sekolah S2. Atau misalnya, tahun depan aku pengen beli mobil kayak gitu. Itu juga perlu dibahas. Preferensi tempat tinggal, mau sewa, tinggal di mertua, beli sendiri. Nah, ini juga perlu dibahas. Kepemilikan aset, kita mau beli apa dulu sih? Kayak gitu. Nanti kalau kita punya uang, kita mau ngapain dulu? Itu perlu dibahas. Plan anak, ini juga penting. Karena punya anak kan nggak bisa hidup sendiri ya, harus disiapkan karena butuh dana, begitu kan. Jadi ini juga perlu dibahas, apakah mau langsung punya anak atau enggak, mau punya anak berapa,
jedanya berapa lama, ini juga perlu dibahas. Meskipun implementasinya ya nanti kan tergantung dikasihnya gimana ya. Tapi at least kita udah tahu nih pasien kita preferensinya gimana. Yang terakhir investasi, oh dia suka investasinya di mana, tadi risikonya gimana, profil risiko dia gimana gitu ya. Oh takut nih istrinya agak takut sama saham ya, suaminya harus ngerti dulu gitu kan, jangan dipaksakan. Kalau memang nanti akan pada suatu saat ke saham, ya apakah ada caranya gitu kan untuk kenalin, jangan langsung kayak dipaksa kayak gitu. Eksternal nih, ekspektasi orang tua tadi, apakah orang tua masing-masing berharap ada support setiap bulan ke orang tuanya? Apakah orang tua masing-masing ada ekspektasi, ada mengirimkan kepada keluarganya kayak gitu. Kalau nggak dibahas, ini biasanya cikal bakal berantem sih biasanya ya. Boleh lanjut? Oke, nah ini sebenarnya ada beberapa informasi yang berhubungan dengan produknya Next. Jadi Next itu kan ada Next Card. Jadi ini saya sampaikan bahwa kartu kredit itu tidak selamanya buruk. Jadi saya bilang gini, sebenarnya kita bisa cuan loh dari kartu kredit selama pembayarannya itu dibayar setiap bulan. Apa yang jadi masalah ketika pemirsa sekalian pakai kartu kreditnya full, tidak dibayar setiap bulan dan hanya bayar bunga. Nah, ini dia nih cikal bakalnya, karena gimana kalau kartu kreditnya jadi hal yang buruk gitu kan, atau tadi misalnya setiap bulan jadi menghimpit gitu, karena tidak dibayar setiap bulan. Nah, satu hal yang penting diperhatikan adalah kartu kredit itu bukan tambahan pendapatan. Ini yang suka salah kaprah ya sama orang-orang yang baru punya kartu kredit gitu kan. Asik nih dapat kartu kredit plafonnya 2 kali gaji gitu kan. Wih, langsung belanja gitu ya. Dia lupa kalau itu harus dibalikin gitu ya. Jadi ini yang perlu diketahui bahwa bukan tambahan pendapatan. Nah, ini juga perlu tahu nih, setiap bulan tuh saya mampu bayarnya berapa sih? Jadi gini, biasanya kartu kredit itu kan dikasihnya misalnya, oh sedikit lebih tinggi daripada gaji, atau sama dengan gaji, atau setengahnya gaji gitu ya. Tapi jangan langsung dihabisin semuanya gitu, jangan langsung dipakai semuanya juga. Kita bisa hitung aja, oh setiap bulan saya tuh belanjanya 1 juta, 2 juta, gaji saya misalnya 10 juta. Ya udah, yang dipakai di kartu kredit 1 juta, 2 juta aja untuk belanja bulanan. Pas lagi gajian langsung dibayar gitu kan. Jadi kita dapat cuan dari poinnya aja kayak gitu. Jangan sampai kelilit bunganya kayak gitu. Berikutnya. Nah, ini juga sebenarnya ada fitur dari kartu kredit, basic kartu kredit ya, saya nggak sampein kalau ini cuma Next doang yang punya, enggak juga. Jadi ada beberapa dari ini fitur basic kartu kredit itu smart spending. Maksudnya apa? Smart spending ini bisa dipakai kalau misalnya teman-teman ada hal yang benar-benar urgent ya. Jadi misalnya, oh saya harus pulang ke rumah bapak ibu karena ada sesuatu hal yang urgent. Tapi ya sebaiknya sih ini dipakai dana darurat dulu ya, baru pakai smart spending. Tapi bisa juga, oh saya mau dapat poin, nanti bisa ya udah jangan lama-lama deh 3 bulan aja dicicilnya untuk beli suatu hal yang urgent banget kayak gitu. Atau misalnya untuk beli suatu hal yang sifatnya itu modal kerja atau modal kita untuk meningkatkan diri kita ya. Misalnya saya beli laptop nih, saya beli laptop harga 8 juta. Saya bukan beli yang kayak 20 juta atau 27 juta gitu ya. 8 juta tapi saya cicil 3 bulan, 6 bulan. Kenapa? Supaya cash flow saya atau dana darurat saya nggak kepake gitu. Nah, tapi kenapa laptop kok saya belinya pakai smart spending? Karena laptop ini kan sebenarnya kalau saya beli, itu bisa meningkatkan produktivitas saya kan untuk bekerja. Nah, ini masih dianggap sebagai salah satu spending yang baik. Boleh lanjut? Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa bisa cuan juga loh dari kartu kredit gitu. Jadi sebetulnya punya kartu kredit untuk keluarga itu juga bukan selamanya buruk begitu ya, selama bisa dikelola dengan baik gitu. Contohnya apa sih? Misalnya bayar tagihan bulanan setiap bulan, tapi lunas pada saat gajian kayak gitu.
Dan juga bisa menjadi cash flow untuk dana darurat. Misalnya kita punya darurat tadi 6 bulan gitu kan ya, sudah tercapai. Atau pas lagi udah punya keluarga, dana daruratnya itu minimal 12 bulan. Nah, udah sampai nih 12 bulan, tapi kan kondisi di masa depan kita nggak pernah tahu ya butuh uangnya berapa. Ternyata kurang gitu kan. Nah, kartu kredit ini bisa jadi bantuan gitu. Boleh lanjut? Nah, ini beberapa checklist yang saya coba rangkum kepada teman-teman sekalian yang perlu dilakukan sebelum menikah. Yang pertama, kalau bisa lunasi dulu utang konsumtifnya. Lunasi dulu utang konsumtifnya. Gitu. Jadi jangan sampai kita bawa utang konsumtif kita setelah menikah gitu ya. Maaf, agak gatal, saya minum dulu ya. Maaf, saya masih pelong COVID. Saya baru selesai COVID kedua 2 bulan lalu. Jadi masih suka agak batuk-batuk kalau malam. Oke. Nah, yang kedua, kalau bisa tuh sebisa mungkin menghindari menambah utang untuk pernikahan. Jadi, nah ini agak susah sih memang ya. Karena menikah atau pernikahan atau selebrasi pernikahan itu kan biasanya keluarga ya. Aduh maaf ya. Oke. Nah, jadi kalau pas merencanakan pernikahannya jangan sampai menambah utang konsumtif lagi gitu. Nah, ini ada bagusnya untuk direncanain juga. Kita targetin deh 6 bulan lagi nikahnya atau 1 tahun lagi karena kita nabung dulu buat persiapan nikahnya gitu ya. Jadi jangan sampai nambahin utang untuk pernikahannya. Ini juga perlu dikomunikasi nih kedua keluarga gitu ya. Saya paham bahwa ini salah satu hal yang cukup challenging pasti ya buat pasangan gitu untuk meyakinkan keluarganya supaya ya udah semampu kita aja gitu ya. Nah, juga penting nih. Jadi salah satu hard talk-nya adalah kita nanti perlu menghitung kebutuhan bulanan setelah menikah. Jangan sampai tadi nggak tahu gitu ya, akhirnya kecewa gitu. Tapi kalau udah dihitung bareng itu enak jadinya. Misalnya, oh saya tuh setiap bulan harus pergi ke kantor dan butuh biaya transport segini. Kalau kamu berapa gitu kan. Nanti kita ngontrak aja, bayar listriknya berapa, kayak gitu. Itu dihitung semua ya sebelum menikah gitu. Siapa yang akan mengelola keuangan, apakah suaminya, apakah istrinya gitu. Itu juga perlu dibahas. Siapa yang memutuskan investasi misalnya. Oh, kalau udah punya uang lumayan, mau ditaruh di mana nih? Itu siapa yang mutusin, itu juga perlu dibahas. Nah, ini juga penting, asuransi buat keluarganya. Apakah ada dari kantor salah satu pihak ngasih asuransi kesehatan? Kalau nggak punya, gimana caranya kita bisa punya? Apakah BPJS-nya sudah aktif dua-duanya? Kayak gitu. Apakah penting, kapan kita akan beli asuransi jiwa untuk pencari nafkah utama, misalnya suaminya atau istrinya yang mencari nafkah dan ditutup asuransi jiwa. Karena kalau ini nggak dibahas, bayangin aja nanti tiba-tiba meninggal, ya kita nggak berharap ya. Cuma kan namanya masa depan, kita nggak pernah tahu umur ya. Nah itu kalau kita udah tutup asuransi jiwa, insya Allah yang ditinggalin kan lebih ada bekal gitu ya. Apa yang mau dicapai setelah nikah, gimana caranya, gimana strategi kelola, ini perlu dibahas bareng sih dari awal, tadi sebelum memutuskan menikah. Boleh selanjutnya? Ini mungkin sampai saya terpapatnya. Dulu. Oke, udah nggak sabar ya mau nanya ya. Mungkin putar dulu. Nggak bisa dong. Ya, mungkin Katri bisa di-mute dulu mic-nya.
Tadi diberitain balon, bunga. Kalau acara balon, acara hana dulu tahu di kapan tu. Boleh nyo. Nyo dia tu ada kontak dia tu. Tambah Thank you ya. Oke, teman-teman, jadi mungkin tadi sudah pembahasan banyak oleh Mbak Ajeng seputar keuangan keluarga. Sudah dari sini juga next ada beberapa produk yang mungkin bisa membantu teman-teman mengolah keuangan. Jadi sebetulnya kita punya ada namanya Next Account. Nah, di sini kita punya fitur namanya Amplop. Jadi di sini teman-teman bisa mengelola keuangan buat ngebagi-bagi jadi beberapa amplop. Ini sebenarnya saya pribadi menggunakan ini. Jadi biasanya kayak buat emergency fund atau mungkin buat tabungan-tabungan jangka pendek. Jadi kalau saya pribadi sih di sini ada gadget dan juga ada buat tabungan umroh kayak gitu. Ini teman-teman bisa bikin sampai dengan 5 amplop. Ini sangat membantu sekali buat teman-teman yang emang mau misahin budget tadi ya untuk beberapa kebutuhan atau mungkin kayak buat mempersiapkan pernikahan, mempersiapkan lahiran anak pertama, anak kedua dan sebagainya. Lalu ada fitur lain juga di Next Account ini yang sebenarnya cukup bisa ngebantu tadi teman-teman buat melakukan transaksi rutin. Jadi di sini ada jadi teman-teman bisa nih membeli pulsa atau mungkin kayak transfer ke keluarga setiap bulan yang dijadwalkan itu bisa langsung dilakukan di aplikasi Next App. Jadi teman-teman nggak perlu lupa nih kalau bayar arisan atau transfer ke kakak ke adik karena kita bisa atur jadwalnya mungkin itu mingguan, bulanan atau mungkin setiap berapa hari sekali. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau download sebenarnya kita masih waiting list, tapi kalau teman-teman semua bisa scan dan juga masukin kode webinar 1, nanti akan bisa pass waiting list-nya. Kayak gitu, nanti kalau ada teman ada kesulitan dalam mendaftar, bisa hubungi saya aja. Saya sudah remind via WhatsApp-nya teman-teman juga tadi pagi ya. Oke, nanti teman-teman bisa scan aja ataupun bisa klik nanti di PDF yang saya berikan ya via grup. Terus ini juga tadi info kedua adalah jadi Next ini akan rilis Next Card dalam waktu dekat. Jika teman-teman minat, ini adalah kredit cardnya dari Next. Jadi teman-teman mungkin buat pertama kali punya kredit card atau mau menambah itu atau mungkin mau coba itu bisa juga untuk join waitlist dari Next Card. Sebenarnya banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Jadi teman-teman setiap transaksi itu bakal dapat poin, terus juga poinnya bisa digunakan di berbagai tempat, mungkin paling umum ada di Shopee, di Tokped, dan juga beberapa merchant F&B atau makanan lainnya ya. Nanti juga teman-teman bisa atur pengeluaran dari Next App juga, nanti jadi teman-teman tahu riwayat transaksi, juga mungkin mau atur limit dan sebagainya, itu langsung bisa di aplikasi. Kalau mau join bisa langsung klik nanti di sini atau scan barcode di sini ya. Oke, mungkin itu dari saya seputar produk Next. Kita bisa lanjut ke Mbak Ajeng. Mungkin masih ada sedikit materi terakhir seputar gimana cara ngatur keuangan di keluarga ya. Gimana Mbak Ajeng, sudah siap? Siap. Oke. Silakan Mbak Ajeng. Boleh dilanjut ini ya, slide-nya selanjutnya ya. Nah, ini ada 3 hal yang mau saya sampaikan untuk reminder. Yang pertama, di pengelolaan keuangan itu yang paling penting adalah pengendalian diri. Nggak ada rumus lainnya atau kayak cara jitu menjadi sultan, nggak ada. Yang paling penting adalah mengendalikan diri dulu. Nah, ini biasanya yang kita jarang atau jarang sadari gitu ya, bahwa sebetulnya nggak ada yang fancy-fancy kok dari ngelola keuangan gitu kan, yang penting ngendalin diri. Contohnya mungkin dari bapak ibu kita ya, kita bisa lihat
dulu gimana sih kalau mereka nggak punya uang, ya mereka ya udah diam aja di rumah, nggak maksain ke mall gitu ya, atau nggak maksain belanja, nggak maksain bepergian kayak gitu. Even mungkin beli beli barang-barang yang misalnya buku atau apa ya, nggak dulu ya gitu kan. Nah ini kan sebenarnya bagian dari pengendalian diri ya. Nah sebenarnya ini agak sedikit tantangan kita tuh sekarang besar banget ya, karena betapa mudahnya akses kita itu ke pinjaman, ke produk-produk keuangan gitu ya, yang akhirnya bisa menggoda iman untuk mengendalikan diri gitu kan. Jadi yang paling penting saya selalu bilang sama klien-klien saya juga bahwa mengendalikan diri itu adalah level pertama dari ngelola keuangan gitu. Kalau belum bisa mengendalikan diri, ya ini yang perlu dilatih terus gitu kan. Gimana caranya punya budget cuma 100, ya udah cuma 100 yang dipakai gitu, jangan dipaksain gitu kan. Yang kedua, coba sendiri. Nah, ini juga yang suka jarang kayak ya udah deh aku ikutin dia aja gitu. Ya udah deh aku udah bayar dia gitu. Dia aja yang urusin. Ya sebenarnya bisa juga, cuman misalnya kita ada temen yang jago gitu ya, minta tolong sama dia gitu. Tapi kita sendiri harus ngerti karena itu kan uang kita ya. Bayangin aja kalau teman-teman ternyata titip sama orangnya nggak bawa kabur gitu, kitanya nggak ngerti, ya wassalam gitu kan. Jadi dengan coba sendiri itu biasanya akan ngebantu kita untuk bisa screening ya, atau bisa lebih memahami maksudnya ini apa sih, nggak apa-apa baby step aja. Sama nih adik saya bukan lulusan keuangan kan, saya punya 3 adik perempuan semua. Tiga-tiganya tuh nggak ada yang lulusan, nggak ada yang pernah belajar ekonomi. Jadi mereka itu untuk kayak produk keuangan benar-benar baik yang belum ngerti juga gitu. Dan mereka suka bilang, aduh maaf ya aku nanya pertanyaan bodoh. Saya suka marah sama mereka gitu kan. Nggak ada pertanyaan yang bodoh gitu. Lebih baik ya udah tanya aja kalau nggak ngerti gitu. Jangan ngerasa ini kayak pertanyaan bodoh banget deh. Aku takut dijudge gitu. Ya jangan kayak gitu kan. Yang penting kita pede aja gitu kan, tuh nyobain pede gitu. Tapi terukur ya, jangan sampai bonek juga gitu kan. Oh ya, oke deh gue coba, pantang mundur ya, jangan gitu juga gitu kan. Jadi harus diatur. Oke, boleh cobain tapi seberapa banyak kayak gitu. Yang ketiga being open. Nah, ini biasanya cikal bakal juga nih dari komunikasi keuangan yang kurang lancar. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sekalian sadar, apa yang saya sampaikan malam ini itu sebenarnya intinya cuma satu. Apa coba? Komunikasi keuangan gitu kan, tentang komunikasi keuangan. Dan bagaimana membuat komunikasi tersebut lebih lancar begitu. Salah satu caranya adalah menjadi lebih terbuka gitu kan. Dengan lebih terbuka, harapannya kita bisa menyerap juga lebih banyak gitu kan. Kalau kita sendiri udah ngebatasin, pasti kan kayak ya udahlah, inilah gampang lah nanti aja lah, atau enggak gue nggak akan ngasih tau dia, ya itu susah juga gitu kan. Jadi memang harus open dulu, open terhadap diri sendiri, open juga sama pasangannya gitu kan, open juga sama calonnya nanti kayak gitu. Ini kerja dua pihak ya, saya nggak bilang salah satu yang jago, salah satu udah tahu bisa lancar, enggak juga. Jadi memang harus dua-duanya yang belajar, harus dua-duanya yang melakukan ini ya, begitu. Slide selanjutnya. Ini ada 2 reminder berikutnya. Memaksakan itu pangkal penderitaan, benar nggak? Sesuatu yang dipaksakan di masa kini itu adalah pangkal penderitaan di masa depan. Contohnya apa? Memaksakan pengeluaran. Misalnya, saya tuh cuman punya uang 100.000 sekarang. Tapi bulan depan saya mau dapat bonus nih 200.000. Ya udah deh saya belanja 300.000 aja sekarang gitu. Itu kan memaksakan ya. Tiba-tiba bulan depan bonusnya nggak jadi keluar, atau bonusnya nggak 200.000, cuma 100.000. Lah, kita udah kepalang belanja 300.000. Boncos kan 100.000 gitu. Jadi biasakan kalau untuk keuangan, biasakan itu hidupnya di masa kini gitu ya, untuk pengeluaran. Tapi kalau untuk investasi, biasakan hidup di masa depan, kayak begitu. Jadi jangan dibalik, investasinya masa kini, pengeluarannya di masa depan. Ya ini kan nggak cocok gitu ya.
Yang kedua, latihan tiada akhir. Ini tadi saya bilang bahwa pengelolaan keuangan itu bukan cuma latihan sekali, bukan cuma tugasnya CFP kayak saya, bukan cuma tugasnya suami, bukan cuma tugasnya istri, tapi tugasnya semua orang yang pegang uang dan punya uang, gitu kan. Lah, kalau kita yang pegang uangnya uang siapa? Uang kita kan. Kalau kita yang nggak latihan, siapa yang mau ngurus, gitu kan. Ini yang sedikit saya sayangkan kenapa ilmu seperti ini tidak diajarkan ke semua orang pada saat bangku sekolah gitu ya. Karena sebenarnya kan pegang uang itu kan ya semua orang di dunia pasti pegang uang ya. Itu kan tuh salah satu cara untuk bertahan hidup sekarang gitu kan. Kecuali kalau nanti barter lagi ya hidup kita gitu kan. Ya itu lain lagi gitu kan. Ngelolanya bukan ngelola uang, mungkin nanti ngelola ternak gitu kan. Jadi tergantung cara bertahan hidupnya gimana. Karena sekarang harus pakai uang, ya uang yang dikelola gitu. Boleh lanjut? Slide selanjutnya. Oke, ternyata itu slide terakhir dari saya. Terima kasih sekali sudah mendengarkan selama satu jam ini. Mungkin kita bisa ke sesi tanya jawab mungkin ya. Oke, sip. Thank you Mbak Ajeng atas materinya nih. Menarik banget ya tadi. Kita ngomongin gimana kalau sebelum menikah, apa aja sih yang perlu kita ketahui dari diri kita, dari pasangan kita, bahkan tadi dari lingkungan juga, apakah ekspektasi keluarga dan lain-lain. Terus juga tadi ada checklist apa aja yang perlu kita periksa nih kalau mau menikah ya dari sisi keuangan. Dan tadi juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan setelah kita menikah, gimana ngatur credit card, gimana ngatur hutang. Terus juga tadi ada beberapa reminder yang penting banget buat kita renungi adalah tentang investasi itu di masa depan. Karena biasanya kalau kayak tanggal-tanggal THR atau bonus akhir tahun biasanya udah wah, Godaan muncul. spending apa lagi nih. Oke, jadi mungkin buat teman-teman kemarin atau tadi juga udah saya kirim link untuk pertanyaan dari Slido. Mungkin aku mau share screen Kak, beberapa Boleh. pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin kita lihat versi Slido dulu. Nanti baru kita mungkin bisa tanya jawab langsung ya. Oke. Ini ada, mungkin aku baca dari atas Kak. Ini ada 3 orang yang likes. Jika suami istri keduanya bekerja mendapatkan gaji bulanan dan gaji istrinya lebih besar dari suami, gimana cara mengatur secara bersamaan? Oke, waduh ini pertanyaan udah level Mama Dedeh kayaknya ya. Gimana cara mengatur bersamaan? Yang pastinya dua-duanya harus legowo dulu ya kalau menurut saya. Jadi gimana ya? Gini, masa kini itu kan sekarang akses terhadap pekerjaan itu terbuka ya untuk laki-laki dan perempuan. Jadi saya berharap sekali sih kalau teman-teman sekalian yang join webinar ini juga punya pikiran yang terbuka begitu ya, bahwa masa kini itu akan banyak sekali kita temui di mana mungkin saja istrinya yang berpendapatan lebih besar daripada suaminya gitu kan. Sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan? Kita kembalikan nih kepada fundamental esensi dari menikah begitu ya, bahwa istri itu hormat terhadap suami. Itu kan sudah kayak prinsip pakem ya. Jadi mau gajinya lebih besar, ya istri tetap harus hormat gitu kan sama suaminya. Itu yang perlu ditanamkan dulu begitu. Dan suaminya juga jangan insecure. Kadang biasanya kalau istrinya pendapatan lebih besar, suaminya kadang insecure gitu kan. Insecure itu apa sih? Insecure itu kan berasumsi ya. Di kepalanya banyak asumsi-asumsi kan. Baik lagi tadi nggak being open gitu. Jadi kalau sudah terbiasa ngobrol deep talk, atau dia terbiasa terbuka, istrinya juga terbuka, komunikasinya lancar, insya Allah sih harusnya nggak terlalu jadi isu ya. Cara mengaturnya bagaimana? Ya sebetulnya caranya sama. Duduk bersama setiap bulan, dibuka semua ya. Oh saya pendapatan segini, punya istrinya berapa, punya suaminya berapa. Nanti coba dihitung kebutuhannya apa saja setiap bulan, kira-kira
dari suaminya cukup nggak, atau tetap harus ada dari istrinya, atau dibagi-bagi. Dulu di tempat saya kerja sebelumnya, saya menemukan ada satu behavior yang lucu deh. Jadi pasangan ini bekerja dua-duanya. Istrinya punya pendapatan lebih besar daripada suaminya. Akhirnya apa? Gaji istrinya dipakai untuk apply pinjaman-pinjaman di bank karena akan dapat plafon lebih tinggi kan dibanding dari suaminya. Jadi gaji istrinya nanti yang akan dipotong atau dihitung angsuran gitu. Nah, gaji suaminya buat apa? Gaji suaminya buat kebutuhan bulanan, misalnya bayar SPP, yang lainnya. Nah, ini kan juga enak ya kalau udah bagi-bagi seperti ini gitu kan. Jadi ini salah satu contoh, belum tentu ini cocok buat Mas yang nggak ada namanya. Gimana caranya? Exercise ya, latihan gitu. Yang cocok buat keluarganya gimana sih? Tapi intinya yang pertama komunikasi tentang keuangannya harus lancar dulu, kayak gitu. Semoga menjawab ya. Thank you Mbak Ajeng atas jawabannya. Mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Jadi bagaimana sebaiknya mencapai tujuan finansial bagi pasangan yang baru aja nikah? Oke, kalau tadi kita mengacu lagi sama materinya, yang pertama harus tahu dulu ya ekspektasinya apa. Apakah saya ekspektasi untuk punya rumah? Apakah istrinya enggak? Apakah istrinya juga sama? Apakah suaminya punya ekspektasi apa dan istrinya apa? Itu harus nyambung dulu gitu. Tujuannya apa sih? Bayangin aja gini ya. Ini kan kalau dulu kita belajar fisika nih ya, ada namanya vektor kan. Ini ada dua atom nih bergerak gitu ya. Nah, kalau nih dua-duanya itu tidak saling bergerak ke arah yang sama, ini kan jadinya gini ya, berantem aja terus kan. Wah, jeder gitu. Tapi kalau dua-duanya itu udah bergerak ke arah yang sama, ini kan jadi kayak loncat kan, gitu. Nah, ini kenapa penting di awal sebelum menikah itu udah satu visi dulu nih, satu jalan gitu kan, supaya bisa terbang ketika udah menikah gitu. Nah, ada yang bilang menikah itu sebenarnya transaksional. Ya ini sebenarnya aliran-aliran realis ya. Dibilang menikah itu transaksional. Kalau kita nggak bisa mendapatkan hal yang lebih baik setelah menikah, buat apa menikah gitu kan. Nah, ini juga sama dengan balik lagi ya. Ini tapi bukan yang ngajarin matre ya. Nanti ini apaan sih matre banget ya. Sebenarnya nggak ngajarin matre. Tapi mengajarkan gimana kita bisa bergerak ke arah yang lebih baik bersama-sama dengan apa yang kita punya supaya tadi nggak friksi gitu kan, supaya nggak berantem terus kayak gitu. Nah, caranya gimana? Tadi ngobrol bareng, samain ekspektasinya gitu. Oh, saya harus beli mobil nih karena saya pindah kantor ya, istrinya harus tahu gitu kan. Istrinya juga harus mengerti begitu. Kalau itu sudah sama, tujuannya sudah sama, baru bisa di-planning, kayak gitu kan. Kalau belum sama, apa yang mau di-plan ya kan, terlalu banyak opsinya gitu kan, kalau belum sama, kayak gitu. Nah, cara mencapainya gimana? Otomatis jadinya harus menghitung setiap bulan itu berapa sih yang bisa disisihkan. Kita mau mencapai apa dulu nih dari listnya? Karena pasti listnya panjang kan. Saya mau ini, saya mau itu. Mau liburan ke Bali, mau ini. Nanti mau punya anak setahun lagi, mau apa. Nah, dikasih prioritas, mau yang mana dulu. Itu dicapai satu-satu gitu kan. Caranya gimana? Banyak, bisa lewat investasi kalau sudah nyaman gitu ya. Ada juga yang bisa lewat ya pasti lewat investasi ya, tapi produk-produk investasinya apa, itu nanti disesuaikan sama pribadi masing-masing tadi, sama profil risiko keluarganya, kayak gitu. Seperti itu sih. Thank Semoga you Mbak menjawab lagi. Ajeng. Mungkin kita untuk Slido kita sudahi dulu. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh banget coba raise hand. Nanti kita akan coba pilih 2 orang ya, karena masih ada waktu 8 menit lagi. Boleh. Oke, di sini ada teman-teman yang mau bertanya, bisa banget raise hand. Atau pada terbuai dengan suara saya. Semoga masih pada mendengarkan ya. Oke, ada teman-teman yang mau raise hand dan bertanya langsung ke Mbak Ajeng.
bisa raise hand, bisa klik yang reaction terus raise hand itu di bawah. Saya nggak gigit kok, silahkan kalau mau bertanya. Oke, kalau nggak ada teman-teman, ini ada hadiahnya. Ini kalau dibilang ada hadiahnya, ada yang ngangkat nggak nih? Oh, ada penanya Oke, satu. siap. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand ya. Oke, mungkin pertama ke Kak Dwiki dulu, bisa unmute dulu. Halo Kak Dwiki. Selamat malam. Halo, Terdengar bisa suara saya? boleh nih curhat ke Mama Ajeng ya, Mbak Ajeng. Iya. Selamat malam Kak Ajeng. Terima kasih. Oh, Iya, ini langsung saja mungkin ada 2 pertanyaan. Yang pertama ini kan kadang-kadang kita itu punya pendapatan yang terbatas, tapi punya mimpi-mimpi kecil maupun mimpi besar. Nah, terkait yang mimpi kecil itu kadang-kadang kita cuma mau punya alat elektronik yang membantu pekerjaan di rumah tangga seperti mesin cuci, kulkas, atau mungkin ada yang butuh AC tapi pendapatan terbatas. Nah, itu kalau misalkan kartu kredit atau pinjaman lunak lainnya gitu, apakah itu adalah pertimbangan pilihan yang bagus? Terus bagaimana cara pengelolaannya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait pilihan investasi. Kalau selama ini kan kita banyak yang nyimpan di bank ya, entah itu bank digital maupun yang bank konvensional, di luar dana darurat. Nah, saya ada pikiran ini kalau ini Kak Ajeng, karena ada reksadana yang namanya reksadana pasar uang itu. Bagaimana kalau semua apa ya, di luar dana darurat ada sisa uang, kita langsung masukkan ke reksadana pasar uang, itu apakah termasuk hal yang baik gitu? Itu aja sih, 2 itu aja dulu. Oke, siap. Thank you Kak Dwiki. Oke, mungkin Mbak Ajeng mau langsung jawab atau kita kumpulin satu pertanyaan lagi? Boleh langsung kali ya, takutnya nanti nggak dapat waktu untuk Oke, siap. Mungkin Kak Suci nih bisa. Halo Kak Suci, bisa di unmute Kak. Halo, Halo. Dengan siapa di mana? Suci dari Bandung. Ada pertanyaan apa nih Kak Suci? Mau nanya, kalau misalnya yang tadi ditakutkan saat menikah ternyata terjadi, apakah ada saran bagaimana untuk mengelolanya agar bisa berjalan lagi dengan baik? Misalnya tiba-tiba ada hutang yang tidak diketahui dan sebagainya, jadi si keuangan keluarga jadi berantakan. Ada saran nggak sih bagaimana cara untuk mengatasinya dan kiat-kiatnya biar bisa apa ya, suami sama istri itu satu paham gitu. Siap. Oke, siap. Thank you Kak Suci. Mungkin tadi di materi baik dijelasin tentang preventif ya, gimana cara mencegah. Cuman kalau emang udah ternyata ada dan gimana cara mitigasinya. Oke, mungkin thank Terima you kasih. Kak Dwiki, Kak Suci atas pertanyaannya sama-sama. Mungkin ke Kak Teguh dan Kak Hanif, mohon maaf nih karena keterbatasan waktu. Mungkin nanti bisa nanya di lain kesempatan ya. Tenang kok, kita nanti akan ada platform buat terus berdiskusi. Oke, mungkin ke Mbak Ajeng bisa langsung dijawab aja Kak pertanyaan Kak Dwiki. Tadi ada 2 dan ada Kak Suci. Saya berusaha menjadi financial planner yang realistis ya, karena beberapa financial planner mungkin nggak terlalu suka dengan jawaban ini, karena biasanya mereka akan bilang, jangan pakai kartu kredit atau pinjaman lunak untuk beli elektronik misalnya gitu, karena mereka merasa ini konsumtif loan. Cuman menurut saya ketika sudah menikah itu kan banyak hal-hal yang perlu dibeli gitu ya. Tadi contohnya AC itu kan juga salah satu hal yang
nggak mungkin ya kita di Jakarta nggak pakai AC atau di kota-kota yang panas gitu kayak Surabaya. Itu kan suatu hal yang jadi kebutuhan primer ya. Jadi menurut saya selama angsurannya masih masuk 35% atau masih ada room, misalnya contohnya tadi Mas Dwiki punya gaji 10 juta misalnya ya. Sidoarjo, benar. Jadi misalnya punya gaji 10 juta. Nah, 10 juta itu kan maksimalnya itu satu bulan Mas Dwiki boleh menyicil maksimal ada 3,5 juta gitu kan. Nah, dengan misalnya Mas Dwiki punya cicilan motor sekarang berjalan 800.000 atau punya cicilan apalagi ya, misalnya beli apartemen misalnya itu misalnya berapa 2 juta misalnya gitu atau berapa gitu. Nah, itu masih di bawah 3,5 juta, masih boleh untuk nyicil kayak gitu. Maksimalnya 3,5 juta tadi atau 35% ya dari pendapatan setiap bulannya kayak gitu. Jadi saya nggak bilang nggak boleh harus nabung dulu. Ya itu jadi nggak realistis kan karena pastinya menabung butuh waktu atau misalnya tapi kan kebutuhan akan AC, mesin cuci itu kan ada masa-masa yang tidak bisa dihindari gitu ya. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan ya sama pasangannya, sama berdua gitu ya. Kapan kita sebenarnya butuh nggak sih untuk mesin cuci sekarang? Apakah laundry dulu, misalnya satu-satu gitu ya. Oke deh kita nyicil dulu beli AC gitu, karena angsurannya ternyata udah penuh gitu, udah sampai 35%. Ya udah deh AC dulu, yang mana nih yang paling prioritas? Tadi kan saya sempat sampaikan ya, bahwa bikin prioritas bareng kayak gitu. Misalnya udah dirinci nih, oh harus beli AC, beli vacuum cleaner, beli apa gitu ya, kompor apa gitu. Nah, coba diprioritas dulu. Kalau misalnya tadi angsurannya terbatas gitu ya. Misalnya AC dulu deh, ya udah kita beli AC dulu. Untuk mesin cuci kita akalin dulu deh, ya udah kita laundry kiloan dulu misalnya. Jadi bukan semuanya langsung dipaksain saat itu juga gitu ya teman-teman sekalian. Jadi boleh pakai kartu kredit buat nyicil, boleh juga pakai pinjaman lunak buat nyicil, beli elektronik. Silahkan aja selama tadi satu. Memang betul-betul butuh dan sesuai prioritas. Yang kedua, angsuran setiap bulannya masih cukup gitu ya. Yang jadi tidak baik kalau misalnya angsurannya sebenarnya udah maksimal nih 3,35%, tapi dipaksain karena harus beli mesin cuci paling terkini ya, itu memaksakan jadinya begitu kan. Jadi standpoint saya seperti itu sih, pendapat saya seperti itu, bahwa secara realistis untuk beberapa hal kartu kredit dan pinjaman lunak itu membantu selama tadi ada kemampuan bayarnya ya gitu. Pertanyaan kedua, reksadana pasar uang, gimana kalau udah punya dana darurat dimasukin reksadana pasar uang? Sebetulnya kalau Mas Dwiki lihat, reksadana pasar uang itu rate-nya mirip dengan ORI atau deposito yang agak premium ya, gitu. Jadi sebenarnya kalau ngincer rate, kalau ngincer return atau pendapat atau keuntungan dari investasi, itu ada produk lainnya yang lebih safe atau lebih risikonya lebih rendah gitu ya. Contohnya tadi di ORI atau di beli SBN kayak gitu. Jadi mungkin saran saya kalau dana daruratnya udah penuh tapi mau coba investasi, bisa dulu dicoba dari yang paling berisiko rendah ya. Tadi contohnya dikeluarin sama pemerintah atau masukin dulu deposito yang rate-nya lumayan tapi masih dijamin LPS kayak gitu. Nah, sebelum ke reksadana pasar uang, karena reksadana pasar uang itu kan sebenarnya kumpulan dari produk-produk keuangan di pasar uang gitu ya. Belum tentu tingkat risikonya itu cocok sama tingkat risikonya Mas Dwiki. Tapi kalau dibeliin untuk atau kalau diinvestasiin di yang sifatnya tuh risikonya rendah sekali, contohnya tadi punya pemerintah, punya bank, itu bisa jadi alternatif dulu gitu kan. Karena sebenarnya investasi itu kayak baby step ya. Bayi belajar jalan itu kan merangkak dulu atau dia napak dulu. Terus dia merangkak, baru dia jalan, lari, nggak dibalik gitu kan, langsung lari dulu, ya nggak bisa gitu kan. Sama banget kayak investasi. Jadi kita perlu step by step sampai kita nyaman dulu, baru kalau udah nyaman kita akan bisa punya opsi yang lebih baik atau atau bisa cobain yang tingkat risiko lebih tinggi kayak begitu. Mungkin tuh jawaban buat Mas Teguh, Mas Dwiki. Untuk yang Mbak Suci, gimana kalau udah
udah menikah dan sebelumnya belum pernah ngobrol dan tiba-tiba kejadian nih yang tadi diramalkan mungkin gitu ya. Sorry, maaf bukan ramalkan tapi kejadian begitu. Nah, yang paling penting gini Mbak, saya nggak pernah bilang bahwa salah nih, tuh kan harusnya begini, nggak begitu. Tapi kalau sudah kejadian, itu ada 2 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, masing-masing harus terbuka terhadap kondisi tersebut dan menerima, accept dulu ya, menerima dulu gitu. Kalau nggak menerima, pasti masih berantem nih, ya kan? Karena tadi ada masih kecewa gitu kan. Nah, ini pertama ngobrol terbuka dulu dan masing-masing menerima gitu. Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya supaya nggak kejadian lagi. Nah, ini yang paling penting. Jadi gimana kalau misalnya ternyata utangnya kok gede banget ternyata. Nah, ini harus dibikin plan. Gimana caranya menyelesaikan utang ini dalam waktu yang kita bisa lakukan. Misalnya, oh ternyata kalau misalnya kita punya utang masih ada 100 juta, ternyata suami saya punya utang 100 juta nih. Dan ini kalau dicicil pakai gaji ya dia, ini masih ada 10 tahun lagi misalnya. Itu kan terlalu lama ya. Itu bisa menghambat rencana keuangan lainnya kan. Misalnya planning dana pendidikan, atau misalnya mau planning naik haji gitu kan. Karena harus nyicil tadi kan, pinjamannya tadi. Nah, mau nggak mau kita jadi harus berpikir ya, gimana caranya utang ini bisa lunas lebih cepat gitu kan. Apakah cari pendapatan bareng, cari pendapatan tambahan bareng, ataukah kita bisa punya pos-pos pengeluaran keluarga yang bisa ditekan supaya bisa dialokasikan untuk melunasi utangnya segera, kayak begitu. Kalau sudah lunas, jangan diulangi. Ini yang penting gitu kan, supaya siklusnya nggak berulang lagi gitu. Jadi pertama, saya sarankan untuk duduk bersama dulu, diajak duduk bareng dulu suaminya, istrinya gitu kan. Gimana ini? Setiap bulan kita engap nih gitu kan. Setiap bulan ada nelfon nih dari debt collector gitu. Ini nggak nyaman. Nanti kita jadi nggak, kualitas hidup kita jadi menurun gitu kan. Sebaiknya seperti apa gitu kan. Apakah ini sudah semuanya utangnya ataukah ada lainnya yang saya nggak tahu gitu kan. Sampaikan juga bahwa saya nggak nyaman bahwa dengan hal tersebut gitu kan. Harusnya semoga pasangannya ketika disampaikan seperti itu memahami ya, oh iya nih pasangan saya nggak nyaman. Nah, baik lagi, dua-duanya harus open ya. Karena kalau sudah berkeluarga itu si dinamikanya ya, harus dua-duanya itu yang memahami dulu ya, atau menerima dulu gitu. Kalau cuma salah satu agak susah sih memang. Jadi dua-duanya harus memahami dulu. Tadi ditargetkan kapan selesainya, cara menyelesaikannya seperti apa. Kalau sudah terhimpit sekali, ini mau nggak mau harus minta tolong sih memang. Minta tolongnya sama siapa? Sama financial planner biasanya gitu kan. Jadi kalau nanti ada misalnya, tapi kan mak bayar, mungkin bisa dicari, ini kalau sudah menghimpit sekali ya, tadi saya sampaikan, ini last resort gitu, yang terakhir banget gitu ya. Kalau misalnya memang sudah putar-putar kok nggak bisa. Nah, biasanya financial planner itu bisa ngebantuin. Oh, coba arahnya ke sini, coba arahnya ke sini, coba dicoba dengan seperti ini, kayak begitu. Bisa dicari yang memang bisa punya punya program yang tadi misalnya gratis atau pro bono gitu. Jadi bisa jadi solusi juga. Gimana cara, tadi pertanyaan terakhirnya gimana cara supaya satu paham gitu ya. Ini memang ini memang pekerjaan yang tidak mudah, juga tidak bisa sebentar. Karena ini kan bayangin aja, saya punya pendapat, pasangan saya punya pendapat gitu kan. Kalau dua-duanya, balik lagi tadi kan ada atom, dua-duanya gini terus ya udah percikan-percikan api muncul yang terjadi gitu kan. Tapi kalau salah satu ada yang melebam itu biasanya atau kayak ya udah legowo gitu ya. Legowonya dalam artian bukannya kayak hiding ya atau kayak ya udah deh demi dia gue ini aja deh gue nurut aja, ya itu juga jangan kayak begitu. Tapi sampein aja apa yang bikin gak nyaman gitu kan. Pasangannya juga harus sampein kenapa dia pengen kayak gitu, pengen tujuan itu sekali gitu ya, pengen suatu hal itu sekali gitu. Nah, kalau dua-duanya nanti bisa udah sering ngobrol, udah terbiasa untuk memahami satu sama lain, insya Allah sih Mbak bisa jadi satu paham gitu ya. Karena baik lagi sih, biasanya visi itu nggak nyambung atau nggak bisa sejalan karena belum terbiasa untuk menyampaikan
Kita maunya apa sih? Dia maunya apa sih? Gitu kan. Kenapa sih ini penting buat saya? Kenapa itu penting buat dia? Kalau itu udah sama-sama tahu kenapa penting, biasanya kita akan mikir, iya juga ya, benar juga ya yang dia pikirin. Mungkin dia juga akan berpikir, oh benar juga ya apa yang dia pikirin. Ya udah deh, kita ketemu di sini deh. Tapi ini juga penting buat saya. Ya udah deh, kita ketemu di sini. Ya udah deh ya udah deh punya dia dulu. Gitu loh. Jadi ada kayak toleransi ya akhirnya ya. Berawal dari komunikasi sih harus dilatih terus begitu. Jadi harus dilatih ya, mulai berbicara komunikasi secara apa ya, yang tidak nyaman itu kan sebenarnya pembicaraan tidak nyaman ya. Cuman kalau tidak dibiasakan, biasanya ya itu tadi saya bilang, menunda itu adalah pangkal penderitaan. Jadi kalau menunda-nunda ya mungkin probabilitas kejadian menderitanya di masa depan akan tinggi gitu ya. Saya nggak bilang pasti, tapi mungkin kejadian menderitanya akan lebih tinggi di masa depan gitu. Oke, thank you Mbak Ajeng atas jawaban dari pertanyaan teman-teman, dan juga thank you juga buat teman-teman yang sudah bertanya ya. Tadi ada Kak Dwiki dan Kak Suci. Mungkin buat teman-teman yang belum berkesempatan dijawab, tenang aja, nanti kita akan usahakan buat jawab pertanyaan teman-teman. Tapi sebelum itu, mohon banget nih buat perbaikan selanjutnya, minta tolong buat teman-teman isi feedback formnya, nanti akan dikasih juga via grup. Nah, terus buat teman-teman bisa banget buat join grup. Ini sebenarnya grup yang udah teman-teman join. Buat yang belum, bisa di-scan aja atau klik link yang ini, s.id/next-yang-couple. Nanti kita akan share materi dan juga recordingnya ke grup WhatsApp itu ya. Jadi buat teman-teman, mohon join grupnya karena nanti akan ada beberapa hal yang akan kita bagikan juga. Oke, mungkin dari saya begitu aja teman-teman. Thank you yang sudah hadir di next webinar kali ini ngebahas tentang gimana sih komunikasi keuangan. Karena sejujurnya tadi komunikasi keuangan itu bukan hal yang mudah dan juga harus terus kita lakukan setiap hari, setiap waktu selama kita punya uang tadi ya. Kita emang harus terus latihan buat ngatur, ngontrol diri, ngontrol emosi, ngontrol ekspektasi juga, dan juga ya belajar toleransi ke pasangan. Thank you teman-teman semuanya, thank you buat Mbak Ajeng, dan juga thank you buat Next yang udah ngadain webinar ini, bisa memfasilitasi kita semua buat belajar bareng gimana caranya ngatur keuangan di pernikahan. Saya Anang Marjono sebagai moderator, mohon izin undur diri dan terima kasih sebesar-besarnya ke semuanya. Selamat malam teman-teman. Bye-bye. Thank you Mbak Ajeng ya.